Oke, baik, terima kasih. Saya Jeffrey Haban. Baik, kali ini kita akan membahas bagaimana kerusakan hutan atau pengundulan hutan akibat dari aktivitas manusia. Kita ambil yang pertama, bicara soal latar belakang dari kita bicara soal ini, yakni adalah soal memperingati Hari Bumi Sedunia tahun 2022, yakni tanggal 20 April ya. Jadi di tahun 2022 ini, Hari Bumi Sedunia itu ya tema merujuk pada soal di mana kita harus menjaga dan melestarikan lingkungan untuk masa depan. Yakni kita bicara soal ini, yakni bicara soal menjaga lingkungan yang ada sekarang untuk masa yang akan datang, dan juga melestarikan, misalnya ada yang rusak sekarang, melestarikan yang itu revitalisasi atau apa segala macam yang lain untuk masa depan. Di situ kita membahas bagaimana, karena ini tugas kuliah, jadi saya membahas bagaimana pengundulan hutan ya, pengundulan hutan. Jadi kita melihat dari bumi dulu yang pertama, yakni kita harus ketahui dulu bumi. Bumi itu adalah tempat makhluk hidup, tempatnya makhluk hidup. Ya. Jadi kita membahas soal ini, yakni kita melihat manfaat dari hutan. Ya. Manfaat dari hutan itu adalah bicara soal gimana kehidupan kita sekarang itu terpenuhi semua dari hutan. Bicara soal oksigen, bicara soal makanan, bicara soal kebutuhan sandang dan lain-lain, itu semua sumbernya dari hutan. Yang kita perlu pahami, di tahun 2022 Hari Bumi Sedunia itu mengajak untuk melestarikan soal hutan ini ya, lingkungan gitu. Karena ini adalah sumber kehidupan manusia. Jadi kita akan membahas soal pengundulan hutan. Jadi dari sudut ilmu perlindungan hutan, kerusakan hutan bisa terjadi karena hama dan penyakit. Hama dan penyakit, bencana alam tertentu, satwa liar, pengembalaan. Tetapi dampaknya tidak sebesar yang diakibatkan oleh perbuatan manusia seperti penambangan, pembakaran dan pertambangan secara terus-menerus atau berulang-ulang dalam waktu lama atau dalam skala besar. Jadi pengundulan hutan yang kita misalnya cross check soal bicara soal hutan Indonesia hari ini, yang itu banyak kerusakan itu diakibatkan dari penambangan itu sendiri. Justru penambangan ini itu yang mengakibatkan kekurangan kebutuhan dari manusia. Misalnya bicara soal air itu akan berkurang, dan juga bicara soal kebutuhan makanan juga akan berkurang ya. Nah, ini kita masuk soal bicara soal kerusakan hutan, akibat dari kerusakan hutan ya. Ini itu akan berpengaruh, pasti yang pertama adalah pengurangan soal luas dari hutan Indonesia ataupun luas dari hutan itu sendiri ya. Jadi akan berkurang. Misalnya dari sebelumnya itu Kalimantan, itu kita ambil contoh Kalimantan itu banyak sekali hutan, luas sekali hutan. Tapi ketika ada masuknya penambangan, ketika ada masuknya investasi untuk penambangan, itu hutan itu akan berkurang karena akan pohon-pohonnya akan ditebang, kayu untuk dijual, dan tanahnya itu akan dikeruk untuk mengambil hasil bumi, misalnya batu bara, misalnya emas, ataupun misalnya tambang yang lain. Jadi itu adalah akibat dari kerusakan hutan sendiri ya, akibat dari kerusakan hutan atau pengundulan tadi ya, pengundulan hutan. Nah misalnya juga akibat dari situ adalah kekurangan oksigen, dan juga kekurangan air, dan juga kekurangan bahan, pokoknya bahan kebutuhan dari manusia itu akan berkurang. Coba kita masuk pada solusi kekurangan hutan ya, kekurangan hutan sendiri, kerusakan hutan. Bagaimana untuk mengurangi kerusakan, bagaimana untuk mengendalikan kerusakan, bagaimana untuk mengatasi kerusakan. Ini memang dari dulu ya, bicara soal rehabilitas, reboisasi, itu kan dari dulu sudah dilakukan. Tetapi itu kita gunakan itu dalam skala kecil itu. Kita tidak pernah melihat yang lebih besar ya, akibat dari pengundulan hutan ini ya. Bicara soal penambangan ya, sampai hari ini pun solusinya itu bahkan diramai-ramaikan oleh setiap lembaga satu yang lain itu saling mengadu ataupun saling
ribut terkait dengan solusi soal penambangan ini. Justru yang kita lihat adalah masalahnya hari ini itu. Memang solusi yang sudah dibuat secara secara hukum pun sudah ya, atau yuridis kan sudah ada undang-undang, ada peraturan yang mengatur soal gimana hutan ini harus dijaga, harus dilindungi, karena mengingat soal kehidupan di masa akan datang, karena kehidupan bukan hanya hari ini gitu kan. Tetapi solusi itu tetap tidak mempan dalam mengatasi soal kerusakan. Nah, kita coba lihat hari ini penambangan gitu kan, jadi itu yang mengakibatkan banyak pengundulan hutan, penambangan pohon itu akibat dari penambangan, penggalian tanah itu akibat dari penambangan, kekurangan krisis air itu akibat dari penambangan, kekurangan oksigen itu akibat dari penambangan, kerusakan habitat di laut itu karena penambangan, karena ekspor pengangkutan hasil dari penambangan. Memang kan dari dulu kan sudah ada ya, sudah banyak yang yang melakukan pendekatannya kayak kepada masyarakat. Itu solusinya, bagaimana masyarakat tetap menjaga. Tetapi persoalannya adalah soal dari atas, ya. Soal dari kekuasaan itu sendiri yang melanggengkan di mana soal pertambangan itu terus dilakukan. Jadi masyarakat kecil atau masyarakat awam tidak tahu apa-apa dan tidak bisa berbuat apa-apa selain daripada menonton. Nah, mungkin solusi yang paling tepat adalah soal bagaimana mempertajam soal hukum, bagaimana memperketat soal keamanan, bagaimana soal pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan itu harus diperketat lagi dan harus dijalankan sesuai dengan ketentuan.